Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang sistem operasi. Yang pertama, bentuk interaksi antara sistem operasi dengan pengguna atau user interface, dan yang kedua load space, dan yang ketiga disk management system. Yang pertama, user interface. User interface adalah cara atau mekanisme user melakukan interaksi dengan program sehingga user dan program dapat berkomunikasi satu sama lain. User interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user setelah melalui proses yang ada pada program atau komputer untuk kepentingan user. User interface dapat menerima atau memberikan informasi kepada user melalui proses interaksi. Melalui proses inilah program dan user dapat berinteraksi untuk kepentingan user. Selanjutnya, macam-macam user interface. Yang pertama, direct manipulation atau pengoperasian secara langsung. Interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Misalnya delete file dengan memasukkannya ke trash, drag and drop, dan lain-lain. Dan yang kedua, menu selection. Tipe menu selection memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar menu yang isinya adalah perintah kepada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Nama perintah yang dijalankan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Misal, klik kanan dan memilih pilihan menu yang dikehendaki seperti copy, paste, and cut, dan lain-lain. Dan yang ketiga, form fill-in atau pengisian form. Cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user dengan memberi petunjuk kepada user untuk mengisi area-area dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan oleh form. Kemudian yang keempat, command language. Command language merupakan interaksi manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Dapat dikatakan orisinil adalah karena semua interaksi melalui menu, form, dan direct semuanya akan berujung dengan penggunaan bahasa command language. Mengklik suatu menu berarti menjalankan command language untuk perintah menu tersebut. Pada antarmuka jenis ini, hanya prompt dan instruksi yang disediakan oleh sistem. User harus mengingat nama serta sintak untuk perintah command karena yang tampil hanya prompt yang ready. CL digunakan pada beberapa sistem komputer awal dan saat itu sangat populer. Dan yang kelima yaitu natural language. Perintah dengan menggunakan bahasa manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Program yang dapat menerima perintah menggunakan natural language dapat disebut sebagai artificial intelligence. Contohnya adalah dengan menggunakan search engine di Google. Ketika user menggunakan search engine di Google, keyword yang diinput adalah bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, bukan merupakan bahasa programming dan sebagainya. Selanjutnya adalah load space. Load space merupakan peringatan yang menandakan bahwa kapasitas penyimpanan sistem yang kosong sangat sedikit atau penyimpanannya udah penuh. Peringatan tersebut akan muncul ketika kapasitas kurang dari 3 GB dan akan sering muncul ketika kapasitas kosong tersebut lebih sedikit. Biasanya kalau load space ini terjadi di local disk C atau partisi C. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, cara untuk menanganinya yaitu yang pertama, buka folder PC atau disk PC, lalu klik kanan pada local disk C,
terus klik properties. Di sini di general, lalu klik pilih yang ini, yang disk clean up. Nah, di sini kita bisa milih file-file yang akan dihapus atau file-file berkas-berkas yang tidak penting lainnya, contohnya kayak di recycle bin, atau terserah Anda yang mau dihapus. Ini termasuk file-file atau sampah-sampah di laptop atau PC teman-teman. Ketika sudah, lalu klik OK, lalu klik delete files. Ya, setelah itu klik OK. Di sini biasanya akan berubah menjadi biru atau file penyimpanannya menjadi berkurang. Kemudian disk management system. Disk management system adalah sebuah snap-in yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console disertakan dengan Windows XP. Sama seperti nama manajemen, disk menyiratkan itu alat yang digunakan untuk mengelola sistem disk baik lokal dan remote. Fungsi dasar disk management yang pertama, menghapus partisi, drive, logis, and volume. Yang kedua, format partisi dan volume. Yang ketiga, mark partisi aktif, menetapkan atau mengubah huruf drive, volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Dan selanjutnya, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem, buat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS, mengkonversi disk dasar disk ke disk dinamis, mengkonversi dinamis untuk disk dasar meskipun ini adalah operasi destruktif. Selanjutnya, pada disk dinamis membuat sejumlah volume khusus termasuk membentang, bergaris, cermin, dan RAID 5 volume. Dan yang terakhir, manajemen disk membuat ekstensif menggunakan menu konteks, mengklik kanan pada drive atau partisi biasanya akan memberikan menu yang berisi pilihan dan prosedur yang tersedia untuk perangkat tertentu. Item, menu, tindakan adalah metode alternatif untuk menentukan informasi yang sama. Sebuah keuntungan dari menggunakan manajemen disk, sebagian besar perubahan yang dapat Anda tidak memerlukan reboot sistem agar Anda dapat terus bekerja sambil prosedur lengkap. Contoh dari penerapan disk manager ini yaitu klik search Windows, lalu ketik disk management. Kalau di Windows 10 biasanya muncul seperti ini. Klik, lalu pilih partisi atau file yang ingin ditambahkan atau diseringkan. Lalu klik kanan di shrink volume. Biasanya saya menambahkan 1000 MB atau 1 GB, terserah teman-teman mau memasukkannya berapa angka. Lalu klik shrink, kemudian tunggu sampai waktunya selesai. Ya, setelah itu muncul partisi yang barusan kita buat. Kita klik open.
bisa digunakan teman-teman untuk menyimpan file-file atau berkas-berkas teman tadi yang barusan kita buat ini partisi A ini bisa menampung 1 GB atau 999 MB. Kemudian apabila kita mau menghapusnya, tinggal klik kanan lalu delete. Udah selesai. Sekian dan terima kasih dari pembahasan materi tentang sistem operasi barusan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.